Hai, hari ini aku bakal kasih alasan kenapa iPad ini sangat cocok kita gunakan untuk bekerja ataupun berkuliah. Atau mungkin iPad ini sudah bisa menggantikan fungsi dari laptop. Salah satu yang saya sangat suka dari iPad ini adalah desainnya sangat tipis, jadi gampang aja mau dibawa kemana-mana, mau dimasukkan ke dalam paper bag, ke dalam tas jinjing, itu semuanya bisa muat ya. Di ketimbang ukuran laptop yang lebih besar, saya pikir ukuran iPad ini sangat minimalis dan mirip seperti sebuah kertas gitu, kertas pintar. Terus yang sangat dibanggakan oleh Apple dari iPad ini adalah iPad ini sudah bisa menggunakan mouse atau keyboard, layaknya sebuah laptop. Jadi kita bisa menggunakan iPad ini tanpa merasa bahwasanya ini adalah sebuah tablet, tapi kita bisa merasa bahwasanya ini adalah sebuah laptop. Tapi semuanya dijual terpisah oleh Apple, kita harus membelinya lagi. Tapi jangan khawatir, kita sudah bisa menggunakan produk-produk yang lainnya yang sudah mensupport iPad ini. Tapi kalau menggunakannya tanpa mouse atau keyboard juga tetap bisa kok, dan tetap nyaman aja kalau menurut saya. Hitung-hitung kita bisa hemat biaya juga. Terus yang saya sangat suka dari iPad ini adalah kita sudah bisa menggunakan fast charging 18 watt dari iPad yang sudah bisa mencas dari 0 hingga 100% dalam waktu sekitar 2 jaman. Dengan ukuran baterai 7812 mAh, kita sudah bisa menggunakan iPad ini seharian penuh. Dari pagi hingga malam masih bisa tersisa sekitar ya 40-50% gitu, jadi mungkin bisa digunakan sampai 1-2 hari gitu. Terus iPad ini sudah menggunakan layar retina display dan memiliki 4 buah speaker, yang artinya bahwasanya ketika kita mendengarkan presentasi, kita melihat presentasi, mendengarkan podcast atau mendengarkan perkuliahan, itu bisa dengan sangat jelas ya. Jadi kita bisa nyaman aja waktu mendengarkan presentasi dari dosen. Terus kalau kita menggunakan iPad saat berkuliah ataupun bekerja, kita bisa lebih paperless, kita tidak perlu membawa pulpen ataupun kertas kemana-mana, kita bisa langsung mencatat di iPad, jadi lebih gaul gitu deh. Jadi kita langsung semuanya dicatat di dalam iPad aja, kita bisa sinkron kemanapun menggunakan iCloud, Google Drive, dan lain-lain. Terus kita bisa menggunakan iPad ini untuk berkuliah dengan bantuan aplikasi. Sangat banyak aplikasi yang disediakan oleh Apple di App Store-nya. Aplikasi pertama yang bisa kamu manfaatkan adalah Zoom. Aplikasi ini sangat membantu di saat masa pandemi ini, karena kita kebanyakan menggunakan kelas online, jadi kita menggunakan aplikasi Zoom, kita bisa terhubung dengan beberapa teman ataupun dengan dosen sekalipun. Aplikasi kedua yang bisa kalian gunakan adalah Google Drive. Ini saya kasih contoh simpan file PDF ke dalam iPad. Untuk nama foldernya bisa dibuat sesuai dengan nama pelajarannya, berhubung ini PDF ilmu kimia, maka saya simpannya dengan folder ilmu kimia. Langsung di save aja ya. Terus berpindah ke Google Drive. Kalian juga bisa buat nama folder di dalam Google Drive sesuai dengan nama pelajaran, supaya nanti kalau mau dicari lebih gampang, jadi lebih teratur gitu. Ini kalian bisa langsung upload dengan tekan tanda plusnya, terus browse, terus pilih aja filenya, file PDF mana yang mau kalian upload ke dalam Google Drive. Jadi kelebihan dari Google Drive ini bisa dibaca secara online dan menghemat space-nya iPad. Jadi kalian bisa semuanya save ke Google Drive aja. Dan Google Drive ini gratis ya guys. Nah kan bisa dibaca-baca gitu. Jadi setiap ada pelajaran gitu atau PDF bisa dibaca dari Google Drive. Jadi lebih bermanfaat gitu. Terus aplikasi ketiga yang bisa kalian manfaatkan adalah Notes Writer. Aplikasi ini juga gratis kok. Kalian bisa ambil file PDF yang sudah tersimpan di Google Drive dan dipindah ke Notes Writer untuk catatan diskusi kelompok. Caranya sangat gampang sih. Tinggal klik tombol plus terus dipilih aja. Kalian bisa juga mau coret-coret file PDF-nya kalau ada yang penting seperti ini. Mau ditandai gitu, mau bagian mana yang penting, bagaimana yang menurut kalian bakal keluar di ujian, atau mau kalian hafal juga bisa kok. Kalian juga bisa stabilo catatan yang penting dan warnanya bisa diganti sesuka kalian, atau mau di garis bawah juga bisa kok. Ini ya cara stabilonya dari yang ada logo T ini. Tinggal diklik aja terus ditandai bagian mana yang mau di stabilo. Untuk mau milih warnanya juga gampang, mau pilih warna merah atau warna kuning, itu sesuai dengan selera kalian. Jadi kalau menurut saya, kalau
kita menggunakan notes writer ini sangat mirip dengan catatan yang dicatat di buku, tapi ini versinya di iPad doang. Lebih lebih gampang untuk mau kita pelajari, mau dibawa kemana-mana juga gampang. Terus kita bisa copy atau simpan gambar dari internet terus ditempel di PDF kalian, jadi lebih mirip ke catatan gitu, mau gambar yang penting atau berhubungan dengan pelajaran kalian. Jadi ini saya kan tentang ilmu kimia, jadi saya simpannya tentang rumus-rumus kimia gitu, bisa langsung ditempel di PDF kalian. Aplikasi selanjutnya ada Adobe Reader. Aplikasi ini ada aplikasi sangat penting untuk perkuliahan. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk view materi, highlight materi dari dosen, ataupun menyimpan materi dari dosen. Misalnya kita mempunyai bahan materi PowerPoint dari dosen, kita tinggal mengubah ke PDF dan kita simpan ke dalam Adobe Reader, jadi kita bisa menyimpannya sebagai catatan tambahan. Ataupun mau kita coret untuk mendapatkan komentar kita atau komentar dari dosen, itu sangat bisa ya. Terus kalau kita mau memprinam menjadi bahan kuliah juga sangat bisa, tinggal kita print dari Adobe Reader. Terus aplikasi yang sangat penting dan sangat berguna ada scanner. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk men-scan dokumen ataupun men-scan halaman pembelajaran. Jadi setelah kita scan, bisa kita simpan ke dalam iPad ataupun kita bagikan kepada teman-teman. Sangat mudah kan? Aplikasi yang sangat penting lagi adalah aplikasi editing video. Aplikasi editing video sangat lengkap di App Store. Kita bisa menggunakan iMovie, LumaFusion, KineMaster, dan yang banyak lainnya. Aplikasi buatan Apple seperti iMovie itu udah sangat lengkap, untuk fitur-fiturnya bisa kita gunakan, dan menurut saya udah sangat cukup sih untuk penggunaan biasa-biasa saja. Kalau kita mau yang versi lebih pro lagi, kita bisa menggunakan LumaFusion. Aplikasi yang gak kalah penting ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan jangan lupa juga mendownload WPS Office untuk membuka file-file Microsoft. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengetik Microsoft Word atau membuat PowerPoint untuk presentasi. Kelebihan iPad adalah kamu bisa melakukan multitasking tanpa merasakan adanya lag sedikit pun. Kamu bisa membuka Safari dan Notes secara bersamaan. Kamu bisa mengcopy paste bahan materi kuliah, bahan ujian dari Safari ke dalam Notes secara bersamaan. Kamu juga bisa melihat video sambil membuka Notes untuk mencatat hal-hal yang penting dalam perkuliahan. Kamu bisa juga melakukan banyak hal untuk kemampuan multitaskingnya. Ini akan saya berikan contoh kemampuan multitaskingnya. Mencari bahan materi kuliah dari Safari, terus kita bisa membuka notes secara bersamaan, yaitu dengan cara swipe dari bawah doang. Terus kita bisa membloknya dari Safari, tinggal swipe 3 jari masuk ke dalam untuk mengcopy, dan swipe 3 jari keluar untuk mempastenya ke dalam notes. Jadi kalau menurut saya ini sangat berguna untuk kita sambil mencatat bahan-bahan materi perkuliahan. Terus kita bisa memasukkan video ataupun foto ke dalamnya. Mungkin bakal lucu aja melihat mahasiswa yang membawa laptop dengan ukuran sangat besar ataupun mencatat bahan catatannya ataupun materi kuliah ke dalam binder ataupun notes. Ya, menurut saya model pembelajaran seperti ini sangat cocok untuk diterapkan di masa depan karena menggunakan teknologi dan sangat gampang untuk digunakan. Kita bisa mempunyai bahan materi kuliah sangat banyak dan sangat kompleks. Untuk mencari bahan materi kuliah juga sangat gampang. Kalau dosennya mungkin lebih gaul, dia bisa membuat podcast ataupun video tutorial untuk kita mempelajarinya. Jadi kita lebih gampang untuk mendapat pembelajaran dari dosen. Ya, pertanyaannya sangat banyak. Apakah iPad ini worth it nggak untuk dibeli untuk kuliah? Ya, itu semua lagi balik kepada kalian. Karena fungsi iPad dengan smartphone ya hampir sama juga sih. Ya, mungkin ada perbedaannya sedikit saja. Jadi itu balik lagi kepada kalian. Apakah kalian membutuhkan iPad ini untuk kuliah ataupun tidak? Jangan cuma buat gaya-gayaan doang, karena itu sangat menghabiskan uang kalian. Jadi ya, semua lagi balik ke kalian. Soalnya iPad ini juga tidak bisa digunakan selamanya. Pada masanya dia juga akan rusak ataupun tidak bisa digunakan lagi. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ditunggu next videonya. Terima kasih.